Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Muhammad Rizky, NPM 20510404019, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas F, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Grand Economy and Trade, yaitu makalah dengan judul Hubungan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dapat diperbarui dan Pertumbuhan Ekonomi. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hanker menyatakan sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Sumber daya alam adalah unsur-unsur yang terdiri dari sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau satwa dengan unsur non-hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Selanjutnya, ada karakteristik sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Dapat diperbarui, berarti dapat digantikan dengan yang baru. 2. Biasanya berupa sumber daya alam biotik atau makhluk hidup, sehingga dapat berkembang biak. 3. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan berasal dari tumbuhan disebut sumber daya alam nabati. Serta sumber daya alam yang dapat diperbarui dan berasal dari hewan disebut sumber daya alam hewani. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama, tanah. Salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tanah. Tanah bermanfaat untuk tempat pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, kesuburan tanah hendaknya selalu terjaga. Adapun usaha yang dilakukan agar kesuburan tanah tetap terjaga, misalnya dengan penggemburan tanah, pemupukan, serta penyiraman tanah. Yang kedua, ada air. Air dapat dimanfaatkan tenaganya. Tenaga sumber daya alam air dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Sumber daya alam air dapat diperbarui karena air selalu mengalami perputaran. Nomor 3, ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, spora, dan tunas. Manusia pun dapat membantu pengembangbiakan tumbuhan, misalnya dengan cara menanam biji. Sumber daya tumbuhan yang biasa dikembangbiakan oleh manusia antara lain yaitu padi, kelapa, dan jagung. Sumber daya hewan berkembang biak dengan jalan bertelur dan beranak. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui di bidang ekonomi. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Aktivitas pertanian. Negara kita adalah negara agraris. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh. Secara umum, pertanian di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Contoh hasil pertanian lahan basah yaitu padi, sedangkan contoh hasil pertanian lahan kering seperti jagung dan kedelai. Nomor 2, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Ada 2 macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya menanam karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini lebih ditunjukkan untuk ekspor, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Pemanfaatan sumber daya alam selanjutnya yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang, peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar dan peternakan hewan kecil, serta peternakan unggas. Nomor 4, ada perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Kerusakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama, teknologi dan industri. Perkembangan teknologi dan industri, selain membawa banyak manfaat, juga dapat mengancam kelangsungan sumber daya alam.
di bumi, baik yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui, terutama pemanfaatan teknologi yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan mengubah lingkungan menjadi buruk. Selanjutnya, kegiatan pertambangan. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka atau open pit mining, selalu merubah bentang alam, sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan, fungsi lingkungan, dan berdampak buruk bagi manusia. Nomor 3, penebangan liar. Kegiatan penebangan hutan liar tanpa dibarengi dengan kegiatan penanaman kembali atau reboisasi akan berdampak pada ketidakseimbangan fungsi lahan dan akan menyebabkan berbagai bencana seperti tanah longsor dan banjir. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Prinsip utama pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah menjaga keseimbangan antara produksi dengan proteksi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestariannya. Usaha-usaha pengelolaan sumber daya alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui secara hati-hati dan baik. Kedua, melakukan strategi konservasi untuk melestarikan sumber daya alam berupa tumbuhan dan hewan. Misalnya, suaka marga satwa dan cagar alam. Ketiga, mengembangkan metode pembangunan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Yang terakhir, menjaga kelestarian alam lingkungan. Peranan sumber daya alam yang dapat diperbaharui terhadap pertumbuhan ekonomi. Peranan relatif sumber daya alam dapat diperbaharui dalam perkembangan ekonomi cenderung turun apabila perekonomian itu semakin berkembang. Dengan naiknya pendapatan, maka hasrat berkonsumsi marginal pada sumber-sumber alam nampak berkurang. Lagi pula, input, alat-alat produksi, persatuan, output untuk sumber-sumber alam akan menurun atau setidak-tidaknya tetap. Secara relatif, peranan sumber daya alam yang dapat diperbarui memang semakin kecil, tetapi kalau kita memperhatikan, nampak bahwa semakin maju suatu perekonomian secara absolut, semakin banyak jumlah dan macam sumber daya alam yang potensi menjadi sumber daya alam yang bersifat real. Terakhir, kesimpulannya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan untuk keperluan manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Salah satu jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah oleh manusia secara alami seperti tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui secara historis merupakan faktor pengembangan penting bagi kegiatan sektor ekonomi. Eksplorasi sumber daya alam yang dapat diperbarui harus juga dibarengi dengan pemeliharaan dan pelestariannya. Maka untuk keberlangsungan hidup, maka manusia perlu melakukan tindakan yang tepat dan diikuti dengan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam agar keseimbangan alam tetap terjaga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.